Pada Benteng Sambaopu, ibu kota kerajaan Goa pada tahun 1668, di mana Imam Lombasi dan Matawang Karaim Bontomangape yang bergelar Sultan Hasanuddin mempertahankan dari serangan Belanda. Apalampakan Tommy Malombasi de Matawang, Malombasi de Matawang, Karaim Bontomangape ni galar ka iya Sultan Hasanuddin, Karaim makasampulo angan nang iya kanana iya paruntuk pauna itu baraniku. Asulu mako iya riparang patunggalingan. Asulu mako si undang balandai si panrai kalaukan si patimboro warakang. Si panai panaungan si kokok kamu ajarang. Si ulak kamu atedon. Si teba berang kaliwang. Si tanroy lekot na lebagaw na sania sa parurun na. Adalah Sirajuddin Bantang, sang maestro yang multitalenta. Lahir 16 November 1946 di Desa Taing, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, menyelesaikan pendidikan SMA tahun 1965, selanjutnya autodidak. Pada tahun 1967 menjadi pegawai negeri sipil pada kantor kebudayaan Goa yang kemudian dialihkan menjadi guru pada Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Di tengah-tengah keberhasilannya melanglang buana, melakukan berbagai pertunjukan kesenian, Sirajuddin Bantang terpikat dengan seorang penari berdarah Jawa, Rukanti Kresnaningsi. Menikah pada 27 September 1970 dan dikaruniai 7 orang anak. Bersama sang istri, Sirajuddin Bantang mengharumkan nama bangsa dengan membawa rombongan kesenian Makassar ke Australia tahun 1979 dan pada tahun 1980 mengikuti Expo 86 di Kanada. Pada tahun 1988 ke Amerika Serikat dalam event American Dance Festival. Saya mengenal kesenian itu sejak kecil. Waktu saya masih hidup di desa, karena desa saya itu adalah desa kesenian, di mana terdapat tari pakarena, pagandrang, termasuk rebab. Sedangkan rebab ini yang membuat saya lebih dikenal oleh masyarakat, malah oleh pemerintah menjuluki saya sebagai seorang maestro sindrili atau maestro bertutur dalam satu cerita. Itu saya sejak kecil sudah memang tekun mendengarkan sindrili di radio, di RRI yang dibawakan oleh seorang orang tua namanya Bapak Mudi. Sampai suatu saat saya bertandang ke pengantin di kampung. Di sana saya lihat ada pasindri orang tua yang berumur 90 tahun. Kemudian yang menonton orang-orang tua juga yang umur-umur 50-70-an. Kemudian waktu saya nonton, saya disapa oleh beberapa orang penduduk mengatakan kalau pasindri ini meninggal dunia, maka hilanglah salah satu budaya Makassar yang sangat tinggi artinya. Karena dalam sindel itu, katanya orang tua itu kepada saya, banyak petua-petua yang sangat baik. Petua-petua orang dulu yang sangat baik untuk generasi mendatang. Dengan naluri berkesenian yang tajam, dibarengi rasa pengabdian yang besar, Sirajuddin Bantang tak henti-hentinya melakukan pembinaan berkesenian pada generasi muda, seperti musik tradisional Gendang Makassar.
bersama anak-anak binaannya dalam Sanggar Sirajuddin berhasil menembus Asian Festival di Hong Kong pada tahun 1988. Demikian pula tahun 1993 tampil pada beberapa negara seperti Australia, Prancis, Jerman, dan Swiss. Kemudian ada yang disebut Tundrung Pakanjara. Itu maksudnya untuk membangkitkan semangat Pinawangi. Loyalitas Sirajuddin Bantang dalam berkesenian semakin membuka ruang geraknya untuk mengekspresikan berbagai karya pertunjukan. Tundrung Pakanjara sebagai akar budaya dan ikon Gendang Makassar banyak mengilhaminya dalam menciptakan tarian ataupun pertunjukan musik tradisional. Inilah desa saya, tempat saya dilahirkan, Dusun Gantarang, Desa Taeng. Tempat saya dibentuk dan digembleng oleh keluarga saya. Disinilah, di kolom rumah ini, saya biasa dinina bobohkan oleh orang tua saya dan melakukan lagu dendang-dendang Makassar yang penuh dengan petua. Sepertinya nih, tuengi bambu, tuengi bambu, tuengi bambu, tuengi tandren rapona, tandren pading kolengana, tendra konaungana, siloseran sumanganu, lompok naik nanu bala sakatene. Artinya anakku tidurlah dengan ketenangan hati. Nanti setelah kau besar, kamu menjadi seorang pejabat berpangkat, kamu akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Itulah petua-petua yang sangat. Dan di rumah ini saya sampai sekarang tidak terlepas daripada kehidupan saya. Artinya keikatan emosional saya dengan keluarga saya yang ada di sini tidak akan pernah terlepas. Sallo sikede ganna kia ruan tau ngakale putalun tau amo tere mi iya isam para balik di padrasangana. Selain mahir dengan tabuhan gendang Makassar, Sirajuddin Bantang lebih kental dengan seni bertutul Sindrili. Potensi yang satu ini mendesak Sirajuddin Bantang untuk bisa memahami bahasa daerah Makassar yang halus, tutur, sejarah, dan kehidupan masyarakat. Kena pukuna, kena akak manauna, kena tangkena, kena puce cicadina, nania naung gea-gea. Sejak tahun 1980-an, mulai aktif tampil di layar TVRI Makassar. Serena buta dua. Pernah meraih prestasi 3 besar terbaik pada Festival Gesek Internasional. Pada tahun 1983, bersama Sanggar Kesenian yang dipimpinnya, menampilkan pentas tari dan sindrili pada Festival Eropa. Tuangkana ni palesang imo kodia, ni palesang ino kodia di batangkalin na ni palesang sangin niya may sakit-sakin na, ni palesang sangin niya may pasu-pasun na niya kadak di batangkalin na batuangkana, ni palesang dosa-dosa na. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman dalam berkesenian, Sirajuddin Bantang membuat terobosan baru sebagai seorang penulis. Meski sadar kerja sebagai penulis menyita waktu dan tenaga yang cukup besar, namun tetap dilakoninya. Beberapa karya tulisnya telah diterbitkan dan beredar di pasaran.
desa inilah, Desa Gantarang, saya dibentuk oleh alam. Dari sini banyak inspirasi, di samping saya menggarap tari. Salah satu tarian yang pernah saya garap adalah tari Sambaloge yang pernah menjadi juara nasional yang saya angkat dari kembangan pencaksilat. Dari sinilah asalnya. Ya, seperti inilah hidup di kampung, menulis di kampung sangat menyenangkan. Di samping saya di tempat-tempat sunyi dan di rumah, juga paling banyak menghabiskan waktu di sini karena di samping alamnya juga banyak memberikan inspirasi tentang penulisan-penulisan sindrili, tentang novel untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada masyarakat agar masyarakat kita itu terdorong menggali budayanya. Karena kebanyakan saya lihat sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah tidak tahu budayanya. Apakah seperti begini? Pantaskah kalau kita mempergunakan bajunya orang lain, kemudian baju kita ditinggalkan? Saya kira sayang seribu sayang. Sebagai seorang anak petani yang hidup di desa, banyak kawan-kawan seniman yang terinspirasi oleh laut, pinggir pantai, gunung, hutan. Tapi saya sebagai seorang anak petani yang hidup di desa ini, dibesarkan di desa ini, terinspirasi dari pertanian. Karena semua tadi seperti pelaut, pekebun, petani adalah orang-orang yang rajin bekerja. Jadi saya dibentuk dalam kerajinan untuk mencari, kemudian saya tuangkan ke dalam tulisan-tulisan. Ya seperti tulisan-tulisan saya yang telah ada sindrili Syekh Yusuf, sindrili Pramakasar atau Imam Lembasi di Matawang, kemudian novel yang lokasinya di sini terjadi adalah Anak Pagandeng jadi dokter. Jadi kawan anak-anak, tolong tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Maksudnya kenapa Rasulullah mengatakan negeri Cina? Karena Arab dengan Cina jauh perjalanan luar biasa, bisa mati di jalanan. Makanya banyak anak-anak yang menuntut ilmu karena tidak tahu sekolahnya, berangkat dari rumah dengan naik motor, balap dulu sampai ke Bentunompu. Sebagai seorang pasinrili kawakan, Sirajuddin Bantang telah menjadikan seni bertutur sinrili memiliki multifungsi. Berjalan dari rumahnya ke sekolahnya ada malaikat yang mengawasi. Kalau ke sekolah niatnya, ya. Apa itu narkoba, Pak? Narkoba itu minuman yang tidak boleh, obat terlarang. Kalau obat terlarang itu diminum, merusak semua jaringan saraf, baik jaringan saraf di badan maupun jaringan saraf di masyarakat. Akan menjadi sampah. Sinrili tidak lagi hanya sekedar pengiring tari dan menyampaikan cerita-cerita legenda. Namun kini Sinrili telah dijadikan sebagai media sosialisasi kebijakan, pembinaan agama dan moral bangsa, media pendidikan, dan penyuluhan yang efektif, efisien, dan menghibur. Ini sebuah terobosan yang tak banyak dilakukan oleh seniman lainnya. Beliau bersabda, kerjakan yang 5 sebelum datang yang 5. Wahai para nelayan yang tinggal di pinggir pantai, kalau mau melaut, periksa seluruh perlengkapan perahu. Jangan sampai bocor perahu. Karena banyak sekarang kejadian kecelakaan di laut. Wahai para nelayan yang hidupnya pas-pasan lagi, tapi kadang-kadang diperdayakan sama orang lain. Kalau tidak pintar-pintar, tidak ada keuntungan yang didapat. Oleh karena itu yang tengkulak yang ada di daerah ini mohon jangan diperas orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kasihan nelayan.
sebagai individu pekerja seni menuntut pada keluarga dan istrinya terutama untuk bisa mengerti bagaimana eksistensinya Pak Sira sebagai seniman, seperti misalnya melakukan lawatan ke luar negeri umpamanya, dengan senang hati, dengan tulus, dengan dengan ketulusan hati tentunya saya sebagai istrinya bisa memaklumi dan bisa mendukung dia bagaimana kiprahnya dia di luar negeri. Di samping sebagai istri, sebagai penata busana, saya pun juga ikut terjun sebagai penarinya. Saya tahu betul bagaimana jiwa dan semangatnya Pak Sira ketika itu. Sekalipun dengan susah payah harus meninggalkan keluarga, anak, dan rumah. Tapi karena itu merupakan kewajiban, tuntutan yang tidak bisa dilepas dari Pak Sira. Oleh karenanya itu ya kami tidak merasa terbebani dan merasa tulus bisa memberikan dukungan pada Pak Sira. Tidak jarang saya selalu berkomunikasi dengan Pak Sira. Pak, bagaimana dengan kondisi kita yang semakin hari semakin menua? Kondisi sudah tidak memungkinkan. Sekalipun semangat itu tetap ada, tapi bagaimana dengan kondisi kesehatan tak yang semakin hari semakin menurun dimakan waktu dan usia. Nah, kadang itu saya merenung dan merasa iba melihat Pak Sira. Kenapa sampai pada hari ini dia masih merasa belum puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Usia boleh bertambah, tapi karya cipta tak boleh terhenti. Khawatir musik tradisional gendang akan punah, Sirajuddin Bantang melakukan upaya pelestarian dengan membuka usaha pembuatan gendang Makassar dan alat-alat musik tradisional lainnya. Ia berharap generasi muda tetap mencintai musik tradisional daerahnya di tengah-tengah serbuan musik modern. Saya mengenal beliau, Pak Sirajuddin Bantang, adalah sosok yang sebagai pemrakarsa Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia di Kabupaten Goa ini, dan beliau terus dan tetap selalu hadir di sekolah kita dalam rangka apa saja kaitan erat dengan ajang lomba tingkat nasional. Beliau selalu hadir menjadi narasumber di sekolah kita ini. Dan harapan-harapan kita bersama sebagai generasi muda, beliau tetap memberikan atau menimbakan ilmunya kepada kita semua, sehingga dengan harapan yang paling sangat yang krusial adalah hadirnya Sirajuddin Bantang untuk masa yang akan datang. Saya sebagai seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Goa ini yang mengenal profil saudara Sirajuddin Bantang berkesimpulan bahwa adakah generasi-generasi sekarang ini akan melanjutkan karya daripada Sirajuddin Bantang untuk melestarikan khusus dua cabang kesenian, yaitu Pakarena dan Sindeli. Seperti yang diungkapkan Sirajuddin Bantang, bahwa hampir semua karyanya diilhami kehidupan petani dan pedesaan. Maka tari Pak Deko yang ditata ulang oleh Sirajuddin Bantang ini menggambarkan kebiasaan orang-orang Makassar di masa panen padi. Berbagai macam pesta syukuran dilaksanakan, mereka bersukaria, bercanda, dan berbalas pantun.
Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, seniman senior yang masih tetap berkarya seperti Sirajuddin Bantang sudah terbilang langka ditemukan di daerah ini. Semangatnya yang begitu besar untuk terus mengembangkan kesenian tari, musik tradisional Gendang Makassar, dan seni bertutur Sindiri masih memberi bias cahaya pada generasi muda dan seniman muda Tanah Goa. Berkarya, berkarya, dan berkarya tidak mengenal batas umur. Selagi pikiran masih ada, kita harus berbuat. Apa kita sudah lamur, kemudian mata sudah kabur, tetap kita berkarya. Tidak boleh tidak. Dan seniman harus berdiri di atas kaki sendiri. Jangan terlalu manja, harus mencari nafkah sendiri. Jangan menggantungkan kepada orang lain. Inilah yang saya pesankan kepada kawan-kawan seniman di seluruh tanah air. Supaya berkarya, dan mengangkat karya-karya daerahnya. Masa pensiun sebagai pegawai negeri sipil dijalaninya dengan penuh percaya diri. Ia selalu tekun dalam melakukan setiap pekerjaannya. Hiruk-pikuk dan keramaian lalu lintas tak menyurutkan langkahnya untuk melakukan pertunjukan Sindrilik di berbagai tempat. Ia selalu tak ingin merepotkan anak-anak dan keluarganya untuk mengantarkannya ke tempat pertunjukan. Tak heran karena prestasinya yang gemilang, Haji Sirajuddin Bantang, seniman dan budayawan multitalenta ini mendapat penghargaan dan pengakuan sebagai maestro.